Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Bondowoso, 2001. Namaku Suryanto, tetapi orang-orang lebih sering memanggilku Yanto. Aku baru saja menikah dengan seorang wanita yang dulu merupakan teman semasa kuliah. Namanya Dewi. Namun, pernikahan kami tidak sepenuhnya mendapatkan restu dari orang tua Dewi. Perbedaan latar belakang keluarga menjadi alasan utama. Dewi adalah anak dari Pak Broto, seorang pengusaha sukses di bidang air minum kemasan di kota Jember, sementara aku hanyalah anak seorang buruh tani miskin di pinggiran desa di Kabupaten Bondowoso. Bahkan, aku bisa menyelesaikan kuliah hanya berkat beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dari pemerintah. Namun, cinta kami begitu kuat. Aku berulang kali membujuk Dewi untuk meninggalkan rumah, dan akhirnya, mungkin karena tekanan dari Dewi sendiri, Pak Broto dengan berat hati menyetujui pernikahan kami. Perjalanan cinta kami penuh liku, tetapi kami memiliki satu kesamaan yang mendalam, kami sama-sama anak tunggal dalam keluarga. Saat ini, Dewi tinggal bersamaku di Bondowoso. Kami sama-sama bekerja sebagai guru honorer di sebuah SD negeri di desaku. Namun, penghasilan dari pekerjaan ini sangatlah tidak mencukupi. Sebagai guru honorer, kami tidak memiliki gaji tetap setiap bulan. Seringkali, kami hanya bergantung pada belas kasihan dari para guru senior yang sudah berstatus PNS. Dengan kondisi ekonomi yang serba sulit ini, kami harus bersabar dan bertahan, meskipun hidup kami jauh dari kata cukup. Sebagai anak desa yang berasal dari keluarga miskin, aku tidak bisa mengharapkan bantuan keuangan dari orang tuaku. Aku sering merasa kasihan pada Dewi. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam kemewahan dan tidak pernah kekurangan apapun. Kini, ia harus menghadapi kenyataan hidup yang sangat berbeda. Ibuku kemudian menyarankan Dewi untuk berhenti mengajar dan membuka warung sembako kecil di rumah. Aku sendiri diminta untuk tetap mengajar, karena ada kemungkinan suatu saat nanti aku bisa diangkat menjadi PNS. Dengan modal hasil pinjaman dari bank, yang aku dapatkan dengan menjaminkan BPKB motor, aku mulai merintis warung sembako kecil. Harapanku, usaha ini bisa sedikit membantu memperbaiki kondisi ekonomi kami. Di luar dugaan, warung kami ramai pembeli. Strategiku sederhana, menjual barang dengan harga lebih murah dibandingkan warung-warung lain di sekitar. Prinsipku adalah menarik banyak pelanggan meskipun dengan keuntungan yang tidak terlalu besar. Aku teringat perkataan ibuku, bahwa lebih baik mendapat keuntungan sedikit tapi lancar. Dalam beberapa bulan, usaha kami berkembang. Aku mampu memperluas bangunan warung, dan Dewi tampak mulai menikmati pekerjaannya sebagai pedagang. Aku pun sempat berpikir untuk berhenti mengajar dan fokus membantu Dewi, tetapi ibuku melarang. Menurutnya, menjadi PNS masih dianggap sebagai profesi bergengsi di desa kami. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang, ketika aku baru pulang mengajar, Dewi mengeluh bahwa warung kami mendadak sepi. Beberapa hari terakhir, hampir tidak ada pembeli yang datang. Bahkan, hari ini sejak pagi, tak satu pun orang mampir ke warung. Hal ini terasa sangat aneh. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa warung yang selama ini ramai, tiba-tiba kehilangan pelanggan. Dari segi harga, kami masih bersaing, dan Dewi pun selalu melayani pembeli dengan ramah. Aku menceritakan kejadian ini kepada bapak yang rumahnya tepat di sebelah kami. Namun, beliau hanya menasihatiku untuk tetap bersabar dan percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Menurutnya, selama kami berusaha, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Meskipun aku tidak bisa membantah kebenaran kata-katanya, jawaban itu bukanlah yang aku harapkan. Aku kemudian menceritakan masalah ini kepada Leksuki, adik dari bapakku. Menurutnya, kejadian seperti ini mungkin disebabkan oleh persaingan usaha yang tidak sehat. Ia mengatakan bahwa dalam dunia usaha, terutama di lingkungan desa, persaingan semacam ini sering terjadi. Mungkin ada pihak yang iri atau sengaja ingin menghentikan usaha kami.
Keputusanku untuk menjual barang lebih murah kemungkinan besar mengganggu bisnis warung-warung lain yang pelanggannya mulai beralih ke tempat kami. Aku merasa masuk akal dengan penjelasannya. Leksuki menyarankan agar aku segera mencari bantuan dari seorang ustaz atau orang pintar yang bisa mengatasi masalah semacam ini. Keesokan harinya, di sekolah, aku bertanya kepada rekan-rekan guru tentang tempat yang bisa aku datangi untuk mencari bantuan. Pak Slamet, guru olahraga, menyarankanku pergi ke sebuah desa yang jaraknya sekitar 10 km dari rumah. Katanya, di sana ada seseorang yang bisa membantu mengatasi masalah seperti yang sedang kualami. Aku pun diberi secari kertas oleh Pak Slamet yang menuliskan alamat lengkap serta nama dari orang pintar itu. Namanya membuat bulu kuduk merinding, yaitu Ki Joko Lawu. Entah mengapa, aku merasa nama itu memiliki aura yang berbeda. Rasanya, nama seperti itu tidak mungkin dimiliki oleh orang asli Bondowoso. Pikiranku mulai membayangkan tampilan dan kesaktian dukun yang direkomendasikan oleh Pak Slamet. Sore harinya, aku mengajak Leksuki ke sana tanpa memberitahu bapak dan ibuku, karena aku yakin mereka tidak akan setuju jika aku meminta bantuan pada dukun. Aku ingat, dalam sebuah obrolan dengan beberapa tetangga, bapak pernah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap hal-hal yang berbau dukun. Bahkan, beliau sempat terlibat perdebatan sengit dengan salah satu tetangga terkait hal itu. Setelah sekitar 40 menit perjalanan, aku dan Leksuki sampai di rumah Ki Joko. Sesuai dengan bayanganku, rumah itu tampak menyeramkan dan cukup jauh dari rumah-rumah lainnya. Sosok Ki Joko pun demikian, seorang lelaki tua dengan kumis dan jenggot yang sudah memutih. Di lengan kanan dan kirinya melingkar akar bahar, yang semakin menambah kesan misterius dan mengerikan. Perasaanku langsung mengatakan bahwa orang ini adalah sosok yang tepat, meskipun aku sendiri tidak benar-benar memahami dari mana perasaan itu muncul. Setelah kami dipersilakan duduk, aku segera menceritakan permasalahanku kepada Ki Joko, terutama mengenai warung yang mendadak sepi pembeli. Setelah mendengar ceritaku, Ki Joko terdiam sejenak sambil mengelus janggut putihnya. Kemudian, dengan mata terpejam, ia mulai komat-kamit dan membakar kemenyan. Mungkin ia sedang menerawang kondisi warungku di rumah. Tak lama kemudian, Ki Joko membuka matanya dan mengatakan bahwa sepinya warungku disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Gangguan itu merupakan kiriman seseorang yang ingin menghentikan usaha kami, agar para pembeli tidak tertarik atau malas datang ke warung. Ki Joko menegaskan bahwa untuk mengusir gangguan ini, ia sendiri yang akan datang ke rumahku. Aku mengangguk, merasa mulai mendapat gambaran tentang solusi yang kucari. Ki Joko mengatakan bahwa ia akan datang ke rumah keesokan malam, karena malam ini ia masih memiliki ritual penting untuk menyembuhkan pasien lain. Setelah memberikan amplop berisi uang Rp100.000, aku dan Leksuki pun berpamitan. Sebelum pergi, Ki Joko berpesan agar aku tetap berhati-hati, karena menurut penerawangannya, serangan yang diarahkan ke warungku cukup kuat, meski tidak sampai membahayakan keselamatan keluargaku. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir keras tentang bagaimana agar bapak dan ibu tidak mengetahui kedatangan Ki Joko. Ternyata, Leksuki sudah memikirkan hal ini. Ia pun mengusulkan rencana yang cukup menarik. Keesokan malam, ia akan meminta bapak dan ibu datang ke rumahnya, yang berjarak sekitar 1 km dari rumahku, dengan alasan ingin berunding tentang persiapan pernikahan anaknya yang akan diselenggarakan 4 bulan lagi. Aku berterima kasih kepada Leksuki atas idenya yang sangat membantu. Waktu pun berjalan, dan sesuai rencana, keesokan malamnya Ki Joko datang dengan diantar seorang tukang ojek. Untungnya, bapak dan ibu sudah berangkat ke rumah Leksuki sekitar 15 menit sebelumnya, sehingga aku yakin rencana ini akan berjalan lancar. Setelah dipersilakan masuk, Ki Joko mulai bertanya tentang berbagai hal, termasuk hari kelahiran aku dan istriku. Ia juga menanyakan tentang keberadaan warung sembako terdekat, karena menurutnya, kemungkinan besar serangan berasal dari salah satu pemilik warung tersebut. Ki Joko lalu berjalan mengitari rumah dan warungku. Sambil melangkah, mulutnya terus komat-kamit.
Ia menjelaskan bahwa ritual ini harus ia lakukan sendiri dan diawali dengan berjalan mengelilingi rumah. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah benda yang terbungkus kain putih, ditanam tepat di depan warung. Menurut Ki Joko, benda itu berisi tanah kuburan. Setelah ritual selesai, Ki Joko mengatakan bahwa tujuan utamanya memang untuk mencari dan menemukan segala sesuatu yang mencurigakan, yang dipercaya sengaja ditaruh untuk mengganggu usahaku secara gaib. Setelah selesai, ia menikmati secangkir kopi sebelum berpamitan. Aku lalu memberinya amplop berisi uang Rp200.000. Aku tahu, tarif jasa seperti ini tidak pernah jelas, tetapi sebelumnya aku sempat bertanya kepada Leksuki, dan ia menyarankan angka tersebut untuk diberikan kepada Ki Joko. Sebelum pergi, Ki Joko sempat memintaku dan Dewi untuk berkunjung ke rumahnya, karena ia memiliki sesuatu yang ingin diberikan kepadaku. Dengan sopan, aku mengangguk dan menyatakan bahwa aku pasti akan datang bersama Dewi, tetapi menunggu waktu yang tepat ketika kami berdua tidak sedang sibuk. Hari Minggu itu, aku memang berniat untuk bangun siang. Tubuhku masih terasa lelah setelah hari-hari sebelumnya bekerja tanpa henti. Namun, baru saja jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi, aku sudah dibangunkan oleh Dewi. Rupanya, dia meminta bantuanku untuk melayani pembeli di warung yang sedang dipenuhi oleh pelanggan. Dengan sedikit enggan, aku segera menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Namun, begitu keluar, aku dibuat terkejut. Warung kecil kami yang biasanya sepi kini dipenuhi pembeli. Aku tak bisa menyembunyikan kekaguman sekaligus keheranan. Tidak kusangka, ajian yang diberikan oleh Ki Joko ternyata begitu ampuh. Dalam waktu semalam, warung ini tidak hanya kembali ramai, tetapi bahkan jauh lebih ramai daripada sebelumnya. Melihat hasil yang begitu nyata di depan mata, pikiranku mulai dipenuhi berbagai pertimbangan. Mungkin sudah waktunya aku kembali menemui Ki Joko. Siapa tahu, apa yang telah dijanjikannya kepadaku masih bisa membawaku ke tingkat kesuksesan yang lebih tinggi. Aku pun berniat mengajak Dewi ke rumahnya secepat mungkin. Beberapa hari kemudian, warung kami semakin ramai. Kesibukan yang meningkat membuat Dewi akhirnya meminta agar kami mencari seorang karyawan untuk membantu. Aku setuju dengan idenya dan memutuskan untuk mencari saudara-saudara yang masih menganggur agar bisa mendapatkan pekerjaan ini. Tak lupa, aku juga mengingatkan Dewi bahwa kami harus meluangkan waktu untuk kembali menemui Ki Joko, mengingat hasil yang sudah terbukti begitu nyata. Dewi menyetujui dan menjadwalkan kunjungan pada hari Minggu berikutnya. Ia bahkan berencana menutup warung seharian penuh demi menemui Ki Joko. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Aku dan Dewi pergi ke rumah Ki Joko. Sesampainya di sana, kami disambut dengan hangat dan segera dipersilakan masuk. Ki Joko mulai bercerita tentang tamu-tamu yang pernah datang kepadanya. Dari pengusaha besar hingga pejabat, bahkan orang-orang biasa sepertiku, semua telah merasakan manfaat dari bantuannya. Seolah ingin semakin meyakinkan, ia menuturkan bahwa banyak pengusaha kecil yang berhasil mencapai kesuksesan setelah meminta pertolongan darinya. Aku menyimak dengan penuh perhatian. Sejujurnya, cerita-cerita itu membuatku semakin yakin bahwa aku telah memilih jalan yang tepat untuk mengatasi masalah usahaku. Setelah menghidangkan kopi, Ki Joko mulai berbicara lebih serius. Ia menjelaskan bahwa jika hanya mengandalkan warung sembako biasa, peluang untuk mencapai kesuksesan yang besar sangat kecil. Kalaupun mungkin, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Menurutnya, usaha seperti ini sulit berkembang karena hanya mengandalkan pelanggan dari sekitar rumah. Tidak seperti warung-warung besar di pusat kota atau lokasi strategis di pinggir jalan raya. Aku dan Dewi mendengarkan dengan seksama hingga akhirnya Ki Joko mengungkapkan tujuan utama pembicaraan. Ia menawarkan sebuah ritual pesugihan. Mendengar itu, aku terkejut. Sejujurnya, aku percaya bahwa ada kekuatan gaib atau doa yang bisa membantu kelancaran usaha, tetapi pesugihan tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Bagiku, lebih baik hidup sederhana daripada harus menjalani ritual yang seringkali berujung pada pengorbanan seseorang sebagai tumbal.
Aku pun menolak tawaran itu dengan halus. Namun, reaksi Dewi berbeda. Ia tampak penasaran dan mulai bertanya lebih jauh tentang jenis pesugihan yang ditawarkan. Ki Joko menjelaskan panjang lebar bahwa pesugihan ini tidak membutuhkan tumbal atau syarat yang aneh-aneh. Mendengar hal itu, aku ikut merasa penasaran dan bertanya lebih lanjut. Ki Joko menarik napas panjang sebelum menjelaskan bahwa pesugihan ini berbeda dari kebanyakan. Makhluk gaib yang memberikan pesugihan tidak meminta tumbal, tetapi menginginkan sesuatu yang lain, pengikut. Syaratnya, selama menjalani pesugihan, kami tidak boleh menjalankan perintah agama. Aku dan Dewi saling berpandangan. Kulihat Dewi mengangguk pelan, seolah mempertimbangkan tawaran itu dengan serius. Ki Joko kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa nama pesugihan ini adalah Pesugihan Dewi Lancar, dan jika kami setuju, maka kami harus menanggalkan kewajiban beribadah selama masa pesugihan. Mendengar penjelasan itu, aku merasa tidak nyaman. Meskipun selama ini aku tidak terlalu taat dalam beribadah, tetapi syarat ini terasa begitu jauh dari prinsip yang kupegang. Dalam benakku, pesugihan ini seperti memaksaku untuk menjadi seseorang yang tidak lagi memiliki keyakinan. Namun, Dewi tampaknya berpikiran lain. Ia berbisik kepadaku, menyarankan agar kami mencobanya terlebih dahulu. Menurutnya, begitu semuanya berhasil dan kami menjadi kaya, kami bisa segera bertobat dan kembali menjalani hidup seperti biasa. Aku masih ragu, tetapi Dewi terlihat semakin yakin. Aku tahu, ia tidak terbiasa dengan hidup yang serba kekurangan. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan, dan mungkin kesulitan yang kami hadapi selama ini terasa begitu berat baginya. Apalagi, Ki Joko memperingatkan bahwa gangguan yang pernah kami alami sebelumnya bisa kembali terjadi kapan saja, dan perlindungan yang ia berikan tidak akan bertahan selamanya. Tanpa menunggu persetujuanku, Dewi akhirnya mengambil keputusan. Dengan suara mantap, ia menyatakan bahwa dirinya siap menjalani pesugihan Dewi Lancar. Aku hanya bisa terdiam. Dalam hati, aku masih menolak, tetapi pada akhirnya aku hanya mengikuti kemauan istriku. Setelah mendapatkan penjelasan yang begitu rinci, akhirnya aku dan Dewi diminta oleh Ki Joko untuk berangkat ke daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Keberangkatan ini tentunya memerlukan alasan yang tepat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku memutuskan untuk mengatakan kepada ayah bahwa aku harus menghadiri pelatihan guru honorer di Semarang selama beberapa hari. Sementara itu, kepada kepala sekolah, aku meminta izin dengan alasan ada urusan keluarga yang harus diselesaikan di sana. Semakin lama, aku mulai merasa tertarik dan penasaran dengan penjelasan Ki Joko, meskipun dalam hatiku masih ada ketakutan yang menghantui. 2 hari setelah pembicaraan tentang ritual itu, akhirnya kami bertiga berangkat ke Pekalongan. Setibanya di sana, kami dibawa ke sebuah padepokan yang letaknya sangat terpencil, jauh dari pemukiman warga. Ki Joko terlihat sangat menghormati seorang lelaki tua yang kami temui di sana, yang kemudian ku ketahui bernama Mbah Samin. Aku menduga bahwa lelaki tua itu adalah gurunya. Rupanya, di tempat itu telah berkumpul beberapa pasangan lain yang juga akan menjalani ritual serupa. Mbah Samin berbincang sejenak dengan Ki Joko, lalu tanpa ingin membuang waktu, kami segera dibimbing untuk menjalani ritual. Aku dan Dewi diberikan pakaian berwarna hitam, dan kami diwajibkan untuk berpuasa selama 3 hari. Selama masa puasa itu, kami hanya diperbolehkan makan dan minum sesuatu yang berwarna hitam, seperti kopi dan ketan hitam, baik saat berbuka maupun sahur. Mbah Samin mengatakan bahwa pada malam ketiga, kami akan didatangi sosok Dewi Lancar, yang berpenampilan sangat cantik, mengenakan busana adat Jawa dengan mahkota indah di kepalanya. Sosok itulah yang akan memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan setelah kami kembali ke rumah. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Dewi Lancar akan menghilang. Menurut Mbah Samin, jika selama menjalani ritual kami merasa ragu, kami diperbolehkan untuk pulang. Aku yang semakin terbawa suasana akhirnya hanya mengangguk setuju bersama Dewi.
Setelah selesai memberikan penjelasan, Mbah Samin lalu melayani pasangan lain yang juga sedang bersiap untuk menjalani ritual. Keesokan harinya, kami baru mengetahui bahwa tidak semua peserta ritual akan didatangi sosok Dewi Lanjar. Hanya mereka yang telah memenuhi persyaratan dengan sempurna yang akan mendapat kesempatan itu. Ketika malam kedua berlalu tanpa ada tanda-tanda kemunculan sosok yang dijanjikan, Dewi mulai kehilangan semangat. Ia pun menyampaikan keinginannya untuk pulang kepada Ki Joko. Tanpa banyak perdebatan, Ki Joko langsung setuju. Setelah berpamitan kepada Mbah Samin, kami bertiga pun kembali ke Bondowoso. Di perjalanan pulang, kami memilih duduk di bangku 3 orang di dalam bus. Ki Joko meminta agar kami tidak langsung pulang ke rumah, tetapi singgah di rumahnya terlebih dahulu. Menurutnya, Dewi sebaiknya tidak patah semangat. Ini hanyalah sebuah usaha yang bisa berhasil atau bisa juga gagal. Setelah sampai di terminal Bondowoso, kami pun segera menuju rumah Ki Joko. Di rumahnya, Ki Joko menjelaskan lebih lanjut tentang langkah-langkah yang harus kami lakukan. Ia menceritakan bahwa sebelumnya ada seseorang yang mengalami hal serupa dengan kami, tetapi setelah melanjutkan ritual, akhirnya orang itu berhasil menjadi kaya. Mendengar cerita itu, Dewi yang tampak lelah seketika mendapatkan kembali semangatnya. Ki Joko lalu meminta kami untuk menggali lubang tepat di bawah tempat tidur kami. Katanya, jika kami sabar dan berhasil, maka hasilnya akan terlihat di lubang itu. Ia juga menekankan bahwa setiap malam Jumat Kliwon, kami harus datang kembali ke rumahnya untuk menjalani ritual lanjutan. Kami pun berpamitan dengan sedikit kekecewaan. Hingga saat itu, kami masih belum didatangi sosok Dewi Lanjar seperti yang dijanjikan Mbah Samin. Namun, keesokan harinya, Dewi memaksaku untuk segera menggali lubang di bawah tempat tidur kami. Kebetulan, lantai di bawah tempat tidur kami masih berupa tanah, sehingga tidak sulit untuk menggali. Aku sebenarnya mulai merasa patah semangat, tetapi karena Dewi terus memohon, aku akhirnya melakukannya juga. Aku melakukannya dengan diam-diam, sebab aku tidak ingin ayah dan ibuku mengetahuinya. Rumah kami berdampingan dengan rumah mereka, dan aku tidak ingin mereka curiga dengan apa yang sedang kami lakukan. Dewi berbisik kepadaku dengan nada memohon, mengatakan bahwa ini adalah usaha terakhir. Jika tidak ada hasil, maka kami akan menerima kenyataan bahwa kami memang tidak berjodoh dengan jalan ini. Beberapa hari berlalu, namun hasil yang kami harapkan tak kunjung datang. Lubang di bawah tempat tidur kami tetap kosong, tanpa tanda-tanda perubahan apapun. Dewi, istriku, juga mulai terlihat menyerah. Pada suatu malam, dia sempat berdiskusi denganku tentang kemungkinan mencoba usaha lain, selain warung sembako. Apalagi, warung sembako kami juga tidak selalu ramai setiap hari. Aku yang kelelahan setelah menjalani kegiatan yang padat di sekolah hanya bisa tersenyum sinis sebelum akhirnya tertidur. Namun, saat kami berdua terlelap, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di atas genting kamar kami. Kami pun terbangun mendengar suara itu. Aku sempat berpikir mungkin gempa terjadi, tetapi kami hanya saling berpandangan, bingung. Tidak lama kemudian, tercium aroma melati yang sangat kuat, memenuhi ruangan. Dalam sekejap, sosok wanita cantik muncul di hadapan kami. Aku langsung teringat pada Ki Joko dan Mbah Samin, sosok itu pasti Dewi Lanjar. Wanita tersebut mengibaskan selendangnya dengan halus, lalu menatap kami dengan senyuman kecil. Aku dan Dewi hanya bisa mematung, tubuhku gemetar karena rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Aku yakin Dewi merasakan hal yang sama. Tidak lama kemudian, sosok itu menghilang begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Dewi langsung memelukku, jelas ketakutan. Sementara aku, yang belum sepenuhnya sadar dengan apa yang baru saja terjadi, tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan cepat, aku memeriksa kolong tempat tidur. Betapa terkejutnya diriku saat melihat lubang di bawah tempat tidur itu kini penuh dengan lembaran uang pecahan 100 dan 50 ribuan. Aku segera menarik tangan Dewi agar dia bisa melihatnya juga. Dengan tangan gemetar, kami memungut uang-uang itu dan mulai menghitung.
Jumlahnya mencapai Rp50.800.000. Itu tentu jumlah yang sangat besar bagiku. Waktu terus berlalu, dan hampir 1 bulan setelah kejadian itu, tibalah malam Jumat Kliwon. Sesuai perintah Ki Joko, kami pergi ke rumahnya. Ki Joko dengan wajah berseri memberitahukan bahwa pesugihan yang kami lakukan berhasil. Ia juga mengkonfirmasi bahwa sosok wanita yang mendatangi kami adalah Dewi Lanjar. Sebelum kami berpamitan, aku menyerahkan amplop berisi Rp1.000.000 kepada Ki Joko sebagai tanda terima kasih. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu, dan siklus itu selalu berulang. Setiap malam Selasa Pon, Dewi Lanjar datang, dan setelah ia menghilang, selalu ada banyak lembaran uang di bawah tempat tidurku. Jumlahnya bervariasi, namun tidak pernah kurang dari Rp30 juta. Aku tidak pernah benar-benar memahami mengapa jumlah uang itu selalu berbeda, tetapi setiap malam Jumat Kliwon, aku dan Dewi selalu mengunjungi Ki Joko, memberinya uang antara 1 hingga 2 juta rupiah sebagai imbalan. Selain itu, aku juga sering memberi uang kepada Leksuki, meskipun aku tidak pernah menceritakan apapun tentang pesugihan ini. Aku hanya berkata bahwa sejak datang ke Ki Joko, gangguan gaib di warung sembako kami telah teratasi, dan usaha kami semakin lancar. Karena khawatir Bapak mengetahui tentang pesugihan ini, aku dan Dewi sepakat untuk membangunkan rumah bagi orang tuaku di pekarangan dekat Leksuki, yang merupakan warisan dari kakek. Rumah lama Bapak dan Ibu kemudian kami jadikan gudang, sementara aku mulai menjual sembako secara partai. Keuangan kami semakin berjaya. Hubungan dengan mertua, terutama ibu mertua, juga semakin baik. Namun, di tahun kedua, perubahan mulai terasa. Setiap malam Selasa Pon, Dewi Lanjar tetap datang, tetapi jumlah uang yang kami dapat semakin berkurang, seringkali di bawah 10 juta rupiah. Bahkan pernah hanya sekitar 3 juta. Sempat terlintas niatan untuk menanyakan hal ini kepada Ki Joko, namun Dewi melarangku. Katanya, semuanya masih cukup, dan kami masih beruntung karena tetap mendapat uang setiap malam Selasa Pon, meskipun tak lagi sebanyak dulu. Selain itu, aku juga merasa hubungan kami semakin renggang. Dewi beberapa kali menolak ketika kuajak ke pasar atau toko untuk membeli barang. Dia beralasan bahwa salah satu dari kami harus tinggal di rumah untuk mengawasi para pelayan. Kebetulan, usaha kami memang sudah semakin besar. Katanya lagi, dia merasa lebih bebas berbelanja dan menawar barang jika pergi sendiri. Meski alasannya masuk akal, ada sesuatu yang mulai mengganjal di hatiku. Walau kami belum dikaruniai anak, rumah tangga kami selama ini baik-baik saja dan selalu harmonis. Namun, beberapa tetangga mulai mencurigai bahwa Dewi memiliki hubungan dengan Pak Anton, pemilik salah satu toko besar tempat kami sering berbelanja sembako. Aku kesulitan membicarakan hal ini dengan Dewi. Sejak dulu, dia memang pemarah. Ki Joko pernah berkata bahwa berdasarkan hitungan weton, Dewi memiliki kekuatan yang lebih besar daripada aku, dan ini membuatnya lebih dominan dalam rumah tangga. Entah kebetulan atau tidak, memang begitulah kenyataannya. Dalam setiap keputusan besar, Dewi selalu lebih dominan, termasuk dalam menentukan arah rumah tangga kami. Ketika kami akhirnya mengambil jalan pesugihan yang membawa kami ke titik kesuksesan seperti sekarang, laporan-laporan tentang dugaan perselingkuhan Dewi semakin banyak kuterima. Dewi memang sering berlama-lama ketika belanja, bahkan sampai berjam-jam. Pernah suatu hari, dia pergi berbelanja dari pagi dan baru pulang ketika sore tiba. Ketika kutanya, dia dengan nada marah menjawab bahwa pasar sangat ramai, dan dia harus memeriksa dengan teliti semua barang karena tidak ingin ada yang tertinggal atau tertukar. Lagi-lagi, aku tak menemukan cara untuk membicarakan laporan-laporan yang terus masuk. Waktu terus berjalan, hingga suatu pagi tiba-tiba Dewi memelukku erat. Katanya, dia kemarin membeli alat tes kehamilan, dan dari alat itu, tampaknya dia sedang hamil. Wajahnya tampak berseri-seri, dan dengan segera dia mengabari kedua orang tuanya tentang kabar gembira itu. Wajar saja, karena setelah sekian lama menunggu, akhirnya dia hamil juga.
Keesokan harinya, orang tua Dewi datang. Bersama kedua orang tuaku, kami kemudian mengadakan acara syukuran kecil dengan mengundang beberapa tetangga. Ibu dan bapak berpesan agar Dewi banyak istirahat mulai saat itu. Mereka juga menasihati agar aku membatasi kegiatan Dewi di warung, karena kehamilan pertama harus dijaga dengan baik. Kebahagiaan menyelimuti kami. Waktu terasa berjalan begitu cepat, dan tiba-tiba kami telah berada di bulan ke-9 kehamilan Dewi. Setelah beberapa kali memeriksakan diri ke dokter kandungan, Dewi merasa sangat bahagia karena kondisi kehamilannya dinyatakan sangat baik tanpa adanya masalah. Dokter juga memprediksi bahwa Dewi bisa melahirkan secara normal. Sejak bulan ketiga kehamilannya, Dewi memang sudah menyatakan keinginannya untuk melahirkan secara normal. Katanya, dia ingin merasakan pengalaman yang sempurna sebagai seorang wanita. Malam itu, Dewi merintih karena merasakan sakit yang hebat di perutnya. Ibu mertuaku yang telah diminta menginap sejak seminggu yang lalu menyarankanku untuk segera membawa Dewi ke rumah sakit. Katanya, mungkin waktunya sudah dekat untuk melahirkan. Aku pun segera menelepon kedua orang tuaku agar kami bisa berangkat bersama ke rumah sakit. Setelah mereka tiba, kami segera menuju rumah sakit dengan mobil yang baru beberapa bulan lalu kubeli. Sesampainya di rumah sakit, Dewi langsung mendapatkan penanganan. Dokter mengatakan bahwa Dewi sudah mulai pembukaan pertama, dan kemungkinan besar akan melahirkan esok pagi. Kami semua menunggu dengan cemas. Sekitar tengah malam, ibu mertuaku menyarankan agar aku tidur bergantian dengan orang tua. Katanya, kami butuh tenaga yang cukup segar untuk esok hari. Kebetulan, sejak pukul 8 malam, bapak dan ibuku sudah tidur terlebih dahulu. Aku sendiri sebenarnya kesulitan memejamkan mata, karena momen yang kutunggu-tunggu sudah di depan mata. Namun, mungkin karena kelelahan, akhirnya aku bisa tertidur setelah berpesan kepada ibu mertua untuk membangunkanku jika diperlukan. Rasanya belum lama aku tertidur ketika tiba-tiba aku merasa berada di dalam kamarku sendiri. Suasananya begitu mirip dengan malam Selasa Pon yang biasa. Aku mendengar sesuatu jatuh di atas genteng, lalu sosok Dewi Lanjar muncul. Namun, kali ini ada yang berbeda. Wajahnya masih sangat cantik, tetapi tampak ada kemarahan di sana. Aku tentu tak mengerti apa yang terjadi. Sama seperti sebelumnya, dia tak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, kali ini dia tidak datang sendiri. Dia datang bersama Pak Anton, pedagang di pasar yang digosipkan berselingkuh dengan istriku. Sama seperti Dewi Lanjar, Pak Anton juga tak mengucapkan apapun. Mereka hanya memandangiku selama beberapa detik sebelum keduanya lenyap dari pandanganku. Aku terbangun seketika, bersamaan dengan suara teriakan keras dari Dewi. Beberapa perawat segera datang, dan salah satu dari mereka memanggil dokter kandungan. Tak lama kemudian, dokter tiba dan Dewi segera dibawa ke ruang operasi. Kata dokter, melihat kondisi Dewi, melahirkan secara normal tidak disarankan. Demi keselamatan Dewi dan bayi, operasi sesar harus segera dilakukan. Dokter meminta kami semua berdoa agar operasi berjalan lancar. Sekitar 15 menit kemudian, dokter keluar dari ruangan. Dari caranya menatapku, aku sudah menduga ada kabar buruk yang akan disampaikan. Dan benar saja, Dewi memang baik-baik saja, tetapi bayinya tak bisa diselamatkan. Tangisku pecah, bersama ibu mertua dan kedua orang tuaku. Aku menatap mereka bergantian, terlihat jelas bahwa mereka terpukul. Bayi itu adalah cucu pertama bagi kedua keluarga kami. Dewi keluar dari ruang operasi dalam keadaan lemah dan menangis. Dia memintaku untuk memeluknya. Tangisan kami pun pecah semakin keras, sementara kedua orang tua berusaha menenangkan kami. Kami benar-benar terpukul oleh kejadian ini. Namun, ada satu hal aneh yang kurasakan pada tubuh bayi kecil tak berdosa itu. Di mataku, tampak seperti ada bekas luka, mirip cakaran atau gigitan binatang buas. Aku benar-benar tak sanggup menyaksikan semua itu. Setelah prosesi pemakaman bayi kecil itu selesai, suasana duka masih terus membayangi rumah kami. Bapak mertuaku ikut hadir,
menambah kesedihan di tengah kepulangan Dewi dari rumah sakit. Seminggu telah berlalu, namun perasaan perih itu belum juga hilang. Malam itu, Dewi tiba-tiba menghampiriku, duduk di sampingku dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Ketika ia mulai berbicara, rasa pilu terasa semakin nyata. Dengan isak tangis yang tertahan, ia berkata bahwa mungkin kehilangan anak kami ini adalah harga yang harus kami bayar karena perjanjian pesugihan dengan Dewi Lanjar. Rasa penyesalan tampak begitu jelas di wajahnya, dan dengan penuh kepedihan, ia memintaku untuk segera menemui Ki Joko. Dewi berharap, melalui perantara Ki Joko, hubungan kami dengan Dewi Lanjar dapat diakhiri. Tanpa ragu, aku menyetujui permintaan Dewi. Malam itu juga, aku bersiap dan langsung berangkat ke rumah Ki Joko dengan sepeda motorku. Di sepanjang perjalanan, pikiranku tak henti memutar kejadian-kejadian terakhir yang kami alami. Sesampainya di sana, Ki Joko menerima kedatanganku dengan tenang. Ia berkata bahwa apa yang aku minta sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Menurutnya, kebetulan jangka waktu perjanjian pesugihan kami memang akan segera berakhir. Ki Joko juga menjelaskan bahwa ia akan berusaha berkomunikasi langsung dengan Dewi Lanjar untuk menyampaikan permintaanku. Kata-kata Ki Joko yang meyakinkan membuatku merasa sedikit lega. Aku pun berpamitan dan meninggalkan rumahnya dengan perasaan yang lebih tenang. Namun, di perjalanan pulang, dua pertanyaan besar terus mengganggu pikiranku, memantul-mantul di dalam kepalaku tanpa henti. Pertanyaan pertama adalah apakah kematian bayi kami disebabkan oleh Dewi Lanjar sebagai bentuk balasan atas perjanjian pesugihan kami? Yang kedua, lebih menghantui, adalah apakah bayi itu benar-benar anakku, ataukah dia adalah anak dari Pak Anton, pria yang sering digosipkan terlibat hubungan gelap dengan istriku? Kedua pertanyaan itu tak kunjung menemukan jawaban yang pasti. Tapi satu hal yang jelas, aku berniat untuk segera mengakhiri semua ini. Aku ingin kembali menjalani hidup yang normal, seperti dulu, tanpa lagi terikat pada perjanjian mistis atau meninggalkan perintah agama. Apapun risiko yang harus kutanggung, aku siap menghadapi semuanya.